Oke, selamat malam semuanya, apa kabar? Baik-baik ya, pada kenyang semua. Oke, sebelum kita mau mempersiapkan PRT malam hari ini, kita seperti biasa mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Biarlah dari lidah bibir kami tidak henti-hentinya selalu doa pujian, ucapan syukur, terima kasih kami untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami pada hari ini, penyertaan perlindungan khususnya Tuhan. Kami boleh beraktivitas dari pagi hingga sore malam hari ini. Dan Tuhan, melalui kebaikan Tuhan, Tuhan telah mengantarkan kami sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Sekaligus kami boleh belajar kebenaran akan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan selalu sukacita dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa memuji, meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita mau memuji buat Tuhan, kita percaya Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, kita mau merespon kasih-Nya pada malam hari ini. Karena itu saya mau undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Nya. Amin. Kita mau menyatakan kasih Tuhan dengan pujian ini. Biarlah kita memuji pujian pada malam hari ini enggak seperti apa ya, maksudnya enggak seperti biasa cuma nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kita benar-benar lagu itu kita mau nyanyikan keluar dari dalam hati kita masing-masing, oke? Amin. Kita enggak mau kayak apa ya, as a rutinitas gitu. Setia wajib, tapi jangan sampai jadi rutinitas ya. Puji Tuhan, seberapa banyak yang hadir, kita percaya semua gak sia-sia. Amin. Yuk, mari kita mau nyanyikan lagu yang nomor 90, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan.
kasih setiamu. Sama-sama katakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah kuterima, membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sama-sama katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji, Selain puji dan sembah Kau. selain puji, Selain puji dan sembah Kau. amin. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, bahwa kasih setiamu kami rasakan setiap harinya. Kami tidak pernah berkekurangan kasih setiamu. Hari ini kami ada, itu juga membuktikan nyata wujud kasih setiamu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami lagi mau duduk diam untuk lagi
bangun dan dikuatkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena sebagai manusia kami sadar, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan, sehingga kami membutuhkan firman kebenaran Tuhan yang menjadi penuntun kami, yang menjadi tolak ukur kami, standar kami di dalam menjalani hidup ini. Berkati kami akan belajar firman-Mu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami untuk lagi menerangi hati kami, dimampukan mengerti, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga jemaat Tuhan semakin mengerti, bertumbuh, dan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, malam ini kita mau belajar dan topik yang akan saya bawakan adalah mengenal kematian Kristus. Saudara, kehidupan Kristus di dunia atau di bumi ini terdiri dari 5K. Yang pertama adalah kelahiran, kedua adalah kehidupan dan pelayanannya di dunia, ketiga adalah kematiannya, keempat adalah kebangkitannya, dan yang kelima adalah kenaikan Kristus ke surga. Dan 2K pertama sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai kelahiran Kristus dan kehidupan serta pelayanan Kristus. Dan malam hari ini kita mau belajar tentang kematian Kristus. Saudara, dari catatan Alkitab dan sejarah, kita ketahui bahwa kematian Yesus itu terjadi pada hari Jumat. Dan Yesus disalib atas perintah gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus, di mana Pontius Pilatus menghukum atau memberikan hukuman kepada Yesus dengan cara disalib karena berdasarkan laporan-laporan dari pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu, di mana pemuka agama Yahudi pada saat itu melaporkan kepada Pontius Pilatus bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, dan mereka tidak menerima itu. Sehingga mereka meminta Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Akhirnya kita ketahui Yesus disalib, dan tempat penyaliban Yesus adalah di bukit yang bernama Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Dan ini adalah latar belakang dari penyaliban Yesus. Dan ada beberapa hal yang mau kita pelajari mengenai kematian Yesus. Yang pertama adalah kita mau belajar adalah mujizat-mujizat yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Saudara, ada 7 mujizat yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Yang pertama, seorang penjahat bertobat. Kita dapat baca dalam Lukas 23 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43. Kalau saudara membawa cellphone yang ada Alkitabnya, coba mari kita baca ya. Lukas 23. Lukas 23 ayat 40 sampai 43 deh. Ayat 40 sampai ayat 43. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus disalib bersama
dua orang penjahat yang berada, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Dan salah satu penjahat yang tidak disebutkan di kanan atau di kirinya itu, dia bertobat dengan cara dia mengakui Yesus sebagai Raja, dengan mengatakan dan memohon, Yesus, jika Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan daku. Berarti saudara, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan jawab Yesus adalah, Yesus menjanjikan Firdaus. Dengan kata lain, Yesus menjanjikan sorga kepada orang atau penjahat yang bertobat. Dengan kata lain saudara, waktu seseorang percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Dia memperoleh surga sebagai jaminan keselamatan. Itu adalah mujizat pertama dalam atau saat penyaliban Yesus. Mujizat yang kedua yang terjadi pada saat penyaliban Yesus adalah kegelapan akibat matahari tidak bersinar. Ini kita bisa baca dalam Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. 45a dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus mulai disalibkan pada pukul 9 pagi. Dan Yesus mati atau wafat 6 jam kemudian setelah jam 9, yaitu jam 3 sore. Walaupun tubuhnya baru diturunkan dari kayu salib itu sekitar jam 6 sore. Jadi 3 jam setelah dia mati, dia wafat, baru tubuhnya diturunkan. Jadi dapat dikatakan saudara, Yesus mengalami penderitaan penyaliban atau penyiksaan yang dia alami di atas kayu salib itu selama 6 jam. Dan setelah 3 jam Yesus disalibkan, yaitu pada pukul 12 siang, Alkitab mencatat bahwa terjadi kegelapan di wilayah di mana Yesus disalibkan. Di mana saat itu matahari tidak bersinar. Dan keadaan ini saudara atau peristiwa ini bukanlah peristiwa alam yang biasa. Kenapa? Karena kegelapan itu hanya terjadi di tempat penyaliban Yesus. Tapi di luar tempat penyaliban Yesus, matahari tetap bersinar. Dan kenapa juga ini dikatakan mujizat? Karena kegelapan itu terjadi pada siang hari, pada tengah hari bolong. Kita percaya bahwa ini bukan peristiwa alam yang biasa, tapi ini merupakan campur tangan ilahi sebagai tanda penyaliban Kristus. Mujizat yang ketiga yang terjadi pada saat penyaliban Yesus adalah tabir bait suci terbelah dua. Kita bisa baca dalam Markus 15 ayat yang ke-38. Dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, tabir bait suci adalah tirai penghubung antara ruang kudus dan ruang maha kudus di bait suci. Ruang kudus adalah bagian depan bait suci, tempat di mana imam besar melakukan ritual agama setiap hari. Sedangkan ruang maha kudus adalah bagian belakang bait suci, tempat imam, imam biasa ya, tapi kalau ruang maha kudus adalah tempat imam besar melakukan ritual agama setahun sekali, yaitu pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Dan ketika Yesus wafat di atas kayu salib, tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu robek
terbelah dua. Dan itu disaksikan oleh para imam. Karena orang awam tidak boleh masuk di ruang kudus. Dan dapat dipastikan saudara, bahwa para imam yang menyaksikan kejadian itu, mereka semua bertobat. Ini kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7 berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, apa makna dari tabir bait suci itu terbelah atau robek? Makna dari terbelahnya atau robeknya tabir bait suci adalah terbukanya jalan bagi semua orang percaya, termasuk saudara dan saya, untuk bertemu dengan Allah di ruang Maha Kudus. Hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, di mana yang boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus adalah hanya para imam besar. Tapi waktu penyaliban Yesus, waktu Yesus mati di atas kayu salib, itulah jalan bagi setiap orang untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Setiap orang percaya kita dapat bertemu langsung dengan Bapa melalui doa-doa kita. Dan itulah makna dari robeknya atau terbelahnya tabir bait suci. Dan yang keempat saudara, mujizat yang terjadi pada saat penyaliban Yesus adalah terjadi gempa bumi. Di mana ini kita baca dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Dikatakan, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, selain kegelapan yang terjadi akibat matahari yang tidak bersinar, juga terjadi tanda alam lainnya pada saat kematian Yesus, yaitu gempa bumi. Dan Alkitab mencatat beberapa gempa bumi yang pernah terjadi yang merupakan gejala alam biasa, itu terjadi pada zaman Raja Yerobeam. Kita bisa baca dalam Amos 1 ayat yang ke-1. Namun gempa bumi yang terjadi pada saat penyaliban Yesus, itu adalah peristiwa yang tidak biasa terjadi. Ini adalah peristiwa yang ajaib, adalah campur tangan Allah sendiri sebagai suatu tanda yang terjadi pada saat kematian Yesus di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya, apa tujuan dari gempa bumi tersebut? Sepertinya saudara, tujuannya adalah sebagai tanda murka atau hukuman Allah kepada mereka yang menyalibkan Yesus. Yang kelima, mujizat yang terjadi pada saat kematian Yesus atau pada saat penyaliban Yesus di atas kayu salib, yaitu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang mati bangkit. Ini kita baca dalam Matius 27 ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53. Dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, akibat yang terjadi dari gempa bumi yang kita pelajari di poin yang keempat, itu adalah kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus di sini? Ada dua kemungkinan. Orang kudus yang pertama adalah umat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama, atau orang Kristen atau gereja Tuhan pada zaman Perjanjian Baru. Dan tujuan penampakan orang-orang kudus ini adalah untuk meneguhkan, untuk menghibur umat Tuhan
bahwa mereka pun akan dibangkitkan dari kematian pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara, kebangkitan orang mati itu bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita yang tidak pernah terjadi, tapi itu sudah terjadi, sudah terbukti bahwa orang-orang kudus bangkit. Dan kita pun yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan pada saat Kristus datang kedua kali. Dan ini merupakan jaminan bahwa sudah terjadi dan bukan hanya isapan jempol saja. Yang keenam, mujizat yang terjadi pada saat penyaliban Yesus adalah kepala pasukan Romawi mengakui Yesus sebagai anak Allah. Saudara, dalam Markus 15 ayat ke-39 dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, kepala pasukan Romawi adalah seorang pemimpin prajurit Romawi. Dan biasanya dia membawahi 100 orang pasukan. Dan dialah yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyaliban Yesus. Dan sebagaimana umumnya orang-orang Romawi, kepala pasukan ini juga adalah seorang penyembah berhala. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun saat peristiwa penyaliban Yesus, ada suatu hal yang luar biasa terjadi pada dirinya, di mana kepala pasukan Romawi ini mengakui Yesus sebagai anak Allah. Suatu hal mujizat yang terjadi, kepala pasukan bertobat mengakui Yesus sebagai anak Allah, yang tadinya dia adalah seorang penyembah berhala. Dan yang ketujuh, mujizat yang terjadi pada saat penyaliban Yesus adalah orang banyak pulang dengan memukul-mukul diri. Ini kita baca dalam Lukas 23 ayat yang ke-48. Dikatakan, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, orang-orang banyak ini digambarkan sebagai orang yang berkerumun menonton penyaliban Yesus. Namun Injil Markus mengatakan bahwa mereka bukanlah penonton biasa, tapi mereka adalah pelaku aktif. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menghasut para pemimpin Yahudi untuk membebaskan Barabas, untuk meminta Pontius Pilatus menggantikan Barabas sang penjahat, dibebaskan dan digantikan oleh Yesus untuk disalibkan. Sehingga mereka lah yang berteriak-teriak dan menghasut para pemuka agama untuk katakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sehingga akhirnya kita tahu, saudara, ceritanya Pontius Pilatus takut karena banyak orang berteriak-teriak seperti itu. Padahal Pontius Pilatus tidak mendapatkan satu kesalahan pun pada diri Yesus. Sebenarnya dia nggak mau menyalibkan Yesus, tapi karena orang-orang banyak berteriak-teriak, akhirnya Pontius Pilatus menyalibkan Yesus, menggantikan posisi Barabas dengan Yesus. Dan kalau saudara baca, mengapa Pontius Pilatus dia akhirnya apa? Dia cuci tangan. Karena dia tahu Yesus nggak salah, tapi dia menjatuhi hukuman. Dengan dia mencuci tangan, dia seperti apa? Dia tidak mau disalahkan. Ini karena orang banyak meminta. Dan orang-orang banyak itu atau penonton-penonton itu, mereka juga adalah orang-orang yang mengolok-ngolok Yesus. Sehingga saudara, perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat jahat. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib,
ada sebuah perubahan yang besar terjadi dalam diri mereka. Kesombongan mereka berubah menjadi sebuah penyesalan, di mana mereka pulang dengan memukul-mukul diri. Dan inilah tanda penyesalan mereka. Kesombongan berubah menjadi sebuah penyesalan. Setelah kita belajar tentang mujizat yang terjadi pada saat penyaliban Yesus, kita juga mau belajar tentang 7 kalimat Yesus di atas kayu salib. Saudara, mungkin saudara sebagian besar sudah tahu ya tentang 7 kalimat Yesus di atas kayu salib, di mana 7 kalimat Yesus di atas kayu salib itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, Yesus berkata tentang pengampunan. Yaitu kita baca dalam Lukas 23 ayat 34. Ia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini saudara, Yesus berdoa memohon pengampunan bagi orang yang menyalibkannya. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan kasih dan belas kasih yang sangat besar. Kalimat kedua yang dia katakan adalah tentang keselamatan. Yang terambil dari Lukas 23 ayat 43 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada pertobatan pada salah satu penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus, di mana Yesus menjanjikan keselamatan, menjanjikan sorga, menjanjikan Firdaus kepada penjahat yang bertobat. Dengan kata lain, ini juga yang dia berikan kepada setiap orang yang percaya, yang mau bertobat, dan Yesus memberikan harapan keselamatan bagi setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Dan yang ketiga, kalimat yang diucapkan di atas kayu salib adalah tentang kasih. Ini kita bisa baca dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 dikatakan, saya ringkas ya, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Di sini Yesus memberikan perhatian terakhir kepada ibunya dan menunjukkan kepedulian dan cinta kepada keluarga. Kalimat yang keempat, Yesus berkata tentang penderitaan rohani. Ini kita baca dalam Matius 27 ayat ke-46 dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, waktu Yesus disalib dan waktu Yesus mati di atas kayu salib, seolah-olah Allah Bapa memalingkan wajahnya. Sehingga ini menunjukkan suatu penderitaan spiritual atau penderitaan rohani yang dialami Yesus. Karena saat itu sepertinya Allah tidak mau melihat dia. Karena apa saudara? Karena pada saat Yesus disalib, Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita. Sedangkan Bapa di surga adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan tidak dapat mentolerir sedikit pun dosa. Sehingga pada saat dia menanggung dosa kita, seolah-olah Allah Bapa sedang memalingkan wajahnya. Dan inilah sebuah penderitaan rohani yang dialami Yesus. Dan selain penderitaan rohani, yang keenam adalah penderitaan jasmani yang dialami Yesus. Ini dia katakan dalam Yohanes 19 ayat ke-28 dikatakan, "Aku haus." Saudara, kata "aku haus" ini menunjukkan bahwa Yesus 100% manusia. Dan waktu dia mengatakan "aku haus", ini menyimbolkan suatu penderitaan dari penyisaan fisik yang begitu besar yang dialami Yesus di atas kayu salib. Dan yang keenam adalah Yesus berkata tentang kemenangan.
Kita baca dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan, sudah selesai. Kata sudah selesai itu menandakan bahwa karya penebusan dosa telah lunas, telah tuntas dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus telah mengalahkan maut. Dan yang ketujuh adalah kalimat yang dikatakan Yesus di atas kayu salib adalah tentang penyerahan diri. Yang kita baca dalam Lukas 23 ayat 46 dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di sini saudara, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa, menunjukkan penyerahan diri yang penuh, penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Walaupun kita tahu saudara, pada saat Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia bilang kan, Bapak kalau bisa cawan ini nggak usah saya minum. Tapi tidak sampai di situ. Yesus berkata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Sebuah simbol ketaatan penuh, penyerahan diri yang penuh kepada kehendak Bapa. Lalu apa makna teologis dari kematian Kristus di atas kayu salib? Ada 3 makna teologisnya saudara. Pertama, kematian Kristus di atas kayu salib adalah sebagai penggantian atau substitusi. Pada dasarnya, manusia sangat layak menerima hukuman dari Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Namun Markus 10 ayat 45 menggambarkan kematian Kristus menggantikan posisi kita yang berdosa. Kematian Kristus mengubah yang tadinya kita layak menerima hukuman menjadi layak memperoleh keselamatan. Walaupun mungkin banyak orang-orang yang masih ragu akan keselamatan. Ada sebuah cerita saudara, di mana ada seorang anak yang sedang menunggu orang tuanya di penitipan anak. Anak ini ragu, apakah orang tuanya akan datang tepat pada waktunya. Namun ketika orang tuanya datang menjemputnya, anak ini merasa aman dan merasa tidak khawatir lagi. Saudara, keraguan sering datang dari pengalaman kegagalan kita di masa lalu dan juga melalui dosa-dosa kita di masa lalu. Namun, berita keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberikan kepastian bahwa saudara akan menerima berkat keselamatan. Bagaimana dengan saudara? Kalau hari esok atau besok kalau saudara mati, saudara yakin gak diselamatkan? Atau saudara masih ragu akan keselamatan saudara? Atau mungkin saudara bilang, saya sih percaya kepada Yesus, tapi gimana ya, saya masih sering berdosa. Saya masih sering melakukan dosa-dosa kecil sih. Apakah dengan melakukan dosa saya selamat? Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kepastian keselamatan dan memberikan jaminan hidup kekal. Karena itu, bagi saudara yang belum terima Yesus, saat ini juga saya minta, buka hatimu dan terimalah Yesus, maka engkau akan memperoleh jaminan keselamatan. Yang kedua, makna teologis dari kematian Yesus adalah Kristus menghapus dosa.
Saudara, tujuan pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menutupi dosa, untuk membuang kesalahan dan menghapus pelanggaran, sehingga tidak lagi menjadi penghalang dalam hubungan dan persekutuan antara manusia dengan Allah. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah itu rusak. Tapi melalui kematian Kristus, hubungan kita diperbaharui, sehingga kita dapat memanggil Allah dengan Bapa. Saya membaca sebuah artikel, saudara, dikatakan ada sebuah media massa yang terbit di negara bagian Nashville, Amerika Serikat, yang bernama The Nashville Banner, memberikan laporan unik tentang seorang nenek yang bernama Ella Craig yang berusia 81 tahun, di mana dilaporkan bahwa nenek Ella Craig ini dia selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu selama 20 tahun tanpa absen satu kali pun. Itu berarti si nenek Ella Craig ini selama 20 tahun pergi ke gereja sebanyak 1040 hari Minggu. Lalu artikel ini memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah Ella Craig tidak punya teman di hari Minggu yang dapat menghalanginya pergi ke gereja? Apakah ia tidak pernah sakit kepala, tidak pernah sakit flu, tidak enak badan ataupun lelah sehingga dia tidak ke gereja? Atau pernahkah dia diajak teman, atau pernahkah dia memiliki rencana untuk melakukan perjalanan di akhir pekan? Atau tidak pernahkah ia bangun terlambat di hari Minggu? Atau apakah di daerahnya tidak pernah turun hujan atau salju di hari Minggu? Atau apakah tidak ada satu orang pun di gereja yang menyakiti hatinya sehingga dia malas datang ke gereja? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan masih banyak deretan pertanyaan yang mengisyaratkan kekaguman dan keheranan mereka terhadap nenek Ella Craig. Dan artikel itu akhirnya ditutup dengan pertanyaan, apakah ada alasan yang dapat menghalangi nenek Ella Craig untuk tidak ke gereja? Jawabannya sama sekali tidak ada. Saudara, bagi nenek Ella Craig, hubungannya dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang prioritas, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk tidak pergi ke gereja, untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saudara selama ini dengan Tuhan? Apakah saudara memiliki waktu, memiliki hubungan yang akrab, baik melalui doa, baik melalui pembacaan firman Tuhan, ataupun beribadah setiap hari Minggunya? Mungkin saudara bilang, ya saya sih sudah melakukan itu, tapi nggak rutin. Mari saudara, mari mulai hari ini kita ambil tekad untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, baik melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, makna teologis dari kematian Kristus adalah kematian Kristus di atas kayu salib menghentikan murka Allah. Saudara, dosa adalah sangat serius, hal yang sangat-sangat serius di hadapan Allah, dan Allah tidak dapat mentolerir dosa. Dan konsekuensi dari dosa adalah mati. Hukumannya adalah mati. Dan Kristus yang menanggung hukuman kita melalui kematiannya. Maka melalui kematian Kristus di atas kayu salib meredakan murka Allah.
kasih Allah menutupi segala kebencian, menutupi segala dendam melalui kematiannya di atas kayu salib. Saya membaca sebuah cerita, saudara. Dalam suatu acara promosi tahun 2011, dua mantan atlet sepak bola Kanada yang berumur 73 tahun terlibat perkelahian di atas panggung. Ternyata, saudara, mereka ribut atau berkelahi karena keduanya masih menyimpan dendam yang belum tuntas dari pertandingan yang berakhir kontroversial di tahun 1963. Setelah salah satu mereka menjatuhkan lawannya dari atas panggung, lalu penonton berteriak dan meminta mereka menyudahi perkelahian tersebut. Saudara lihat, dendam yang tidak diselesaikan. Padahal kedua kakek ini sudah berumur 73 tahun. Dan kejadian itu di tahun 63. Berarti sudah 48 tahun yang lalu. Ketika mereka berumur 25 tahun. Ada juga contoh dendam dalam Alkitab. Kain, di mana Kain menaruh dendam terhadap adiknya Habel. Karena Allah mengindahkan korban persembahan Habel, tetapi tidak mengindahkan korban persembahannya. Sehingga akhirnya Kain membunuh Habel. Imamat 19 ayat 18 berkata, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 5 tahun sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, Mervyn Maris bertemu dengan Taisio Fujihiro di sebuah sekolah teologi di Chicago. Meskipun keduanya di pihak yang saling bermusuhan ketika perang berlangsung, tetapi ketika mereka masuk di dalam sekolah teologi, mereka menjadi seorang sahabat. Bahkan Mervyn selalu membuatkan catatan pelajaran untuk si Taisio, mengajari dia menyetir mobil dan mengundangnya untuk merayakan Natal. Dan setelah Taisio menyelesaikan kuliahnya, dia kembali ke Jepang dan mereka tetap bersahabat. 40 tahun kemudian, cucu perempuan dari Maris Mervyn yang bernama Connie Wick, dia pergi ke Jepang untuk mengajar bahasa Inggris. Lalu dia menelpon si Taisio itu dan memperkenalkan dirinya. Dan Taisio akhirnya mengajak dia untuk makan siang di keesokan harinya. Dan di hari itulah Taisio menceritakan kepada Connie Wick semua hal mengenai kakeknya, bagaimana mereka bersahabat waktu mereka di Amerika. Setelah berapa tahun kemudian, Connie kembali ke Amerika. Connie membuat sebuah buku, dan di dalam bukunya dia menulis, "Dibesarkan di kota di mana para veteran yang masih menyimpan kepedihan. Dulunya saya tidak percaya bahwa pengampunan, pemaafan akan terjadi di antara orang-orang yang terlibat langsung dalam sejarah kelam itu. Namun, persahabatan antara kakek saya dan Taisio telah membuktikannya." Saudara, Rasul Paulus menggambarkan keajaiban keselamatan dengan menuliskan Roma 5 ayat ke-10. Ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. 1 Yohanes 2 ayat 9-12 berkata, "Setiap orang yang telah mengalami pengampunan dari Kristus, selayaknya lah kita mengasihi saudara kita." Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara, apakah selama ini memiliki musuh
Apakah ada kepahitan di dalam diri saudara? Apakah ada kebencian, kemarahan, dendam yang sampai saat ini belum dapat saudara selesaikan? Sebagaimana Kristus menghentikan murka Allah melalui kematiannya, sehingga Allah mengasihi seluruh dunia tanpa terkecuali, maka kita pun, orang-orang yang telah mengaku menerima kematian Kristus, dosa-dosa kita diampuni di atas kayu salib melalui kematian Kristus, sudah selayaknya lah kita mengampuni orang yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita marah, benci, dan dendam. Saudara mau? Dan jika saudara sungguh-sungguh sudah menerima kematian Kristus, maka 3 tanda ini harus saudara miliki. Memiliki keselamatan, memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Allah, baik melalui doa, pembacaan firman maupun ibadah yang teratur. Dan yang terakhir, memiliki kasih dan pengampunan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada malam hari ini. Sangat besar kasih-Mu kepada kami. Karena Engkau yang Maha Agung, Maha Besar, mau datang dari sorga untuk menggantikan posisi kami. Kalau bukan karena kami berharga di mata-Mu, siapakah kami yang mau Kau gantikan itu Tuhan? Karena itu, ajari kami Tuhan, orang-orang yang telah menerima pengampunan, dosa-dosa kami diselesaikan di atas kayu salib. Sudah selayaknya lah kami melakukan apa yang telah Kau lakukan kepada kami. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengar pada malam hari ini, baik di tempat ini maupun yang mendengar melalui YouTube. Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami semakin dibangunkan rohani kami, semakin menghargai dan mengerti kematian-Mu di atas kayu salib. Sehingga hidup kami adalah hidup yang tidak sembarangan, hidup yang tidak sia-sia, tapi kami hidup bagi Kristus, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu sebagai anak-anak-Mu saat ini, kami ingin datang kepadamu, berseru, memohon kepada Tuhan kami yang sanggup melakukan segala mujizat. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Anton Warau yang menjalani radiasi dan kemoterapi. Oh, biarlah Tuhan menolong, memberikan kekuatan ekstra, baik fisik, mental, dan rohani. Dan terus kami meminta mujizat-Mu terjadi atas dia. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Evita Marindang yang juga menjalani radiasi dan kemoterapi. Oh Tuhan, biarlah Kau juga memberikan kekuatan kepadanya di dalam menjalani proses ini. Dan berikan juga kedua anaknya tetap sukacita di dalam menemani mamanya.
Juga kami mau berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sylvia So, untuk kakinya, untuk pinggangnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan Ibu Sylvia secara sempurna. Juga kami berdoa untuk Pak Harili dalam proses kesembuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, supaya luka-luka akibat operasi bisa sembuh secara sempurna dan Pak Hari boleh kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Dante Hardy, untuk second opinion, agar Tuhan menolong, memberikan dokter yang terbaik, dan ajari Dante untuk tetap berserah menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Nina Panginda dalam persiapan operasi, agar Tuhan memberikan kekuatan baik secara fisik, mental maupun rohani. Juga kami mau berdoa untuk Ciane, kesehatan matanya, agar Tuhan sendiri yang memulihkan secara sempurna. Untuk remaja kami Tuhan, kami bawa namanya Arthur Palar, agar dia mendapatkan kesembuhan yang sempurna, mujizat yang sempurna, dan Kau tahu kerinduannya Tuhan. Biarlah dia boleh Tuhan pakai menjadi hamba-Mu untuk boleh menyaksikan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Juga kami berdoa untuk adik kami Charlie, biarlah kehadirannya di dunia ini boleh menjadi berkat dan memuliakan Bapa di sorga. Juga kami mau berdoa untuk Noah dalam kesembuhan jantungnya. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri menumpangkan tangan-Mu ke atasnya dan sembuhkan dia. Juga semua teman-teman kami Tuhan yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu secara pribadi, lepas pribadi, mengenai penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami meminta biarlah jamahan-Mu boleh terjadi pada diri mereka, sehingga kesembuhan melalui bilur-bilur darah-Mu boleh terjadi, dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan gereja-Mu di tempat ini, berkati para majelis, berkati para aktivis. Biarlah kami semua bisa melayani dengan kompak, bisa melayani dengan setia, dan bisa memiliki motivasi yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pada hari Minggu ini, Tuhan berkati, dan kami rindu jemaat Tuhan untuk memiliki kerinduan datang beribadah dan kerinduan untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan pada akhirnya juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Amerika. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah bangsa ini kami rindu ada kebangunan rohani. Juga kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong secara khusus para liberal, sehingga boleh ada terjadi pertobatan di kaum liberal ini, sehingga melalui anak-anak Tuhan maupun gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan dan boleh menjadi kesaksian baik di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan anak-anak Tuhan di gereja ini banyak orang juga boleh dibawa kepada Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan juga untuk Indonesia. Kami berdoa biarlah Indonesia boleh memiliki kesejahteraan. Kami berdoa mulai dari presiden sampai pemerintahan yang terendah, mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani pemerintahan yang dengan benar dan tidak hanya memikirkan partai golongan atau pribadi. Kami juga berdoa untuk keluarga kami di Indonesia, agar mereka juga setia di dalam Engkau dan mengikut Engkau dengan benar, dan yang belum percaya agar mengalami pertobatan dan dapat diselamatkan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pelihara mereka, penuhi segala kebutuhan mereka dalam anugerah dan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, juga kami teringat untuk gembala kami, Pendeta Edi Vensis di Indonesia. Biarlah Engkau memberkati dia, melindungi dia, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, jauhkan dia dari mara bahaya, dan kehadirannya boleh memberkati, dan melalui Injil yang disampaikan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk setiap kami yang berada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan YouTube ini. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan dan kebutuhan setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah Kau jawab setiap pergumulan kami,
sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Dan di atas semua itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, hari Minggu ini seperti biasa kita ada ibadah di gereja jam 11. Mari saudara datang bersekutu, memuji menyembah Dia dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.